Hai, perkenalkan, namaku Dava Salman Fauzan Santoso. Aku berasal dari 10 MIPA 4. Di video kali ini aku akan sedikit menjelaskan tentang ilmu kimia. Oke, kimia, the central science, pusat ilmu pengetahuan. Jadi, kenapa kimia disebut pusat ilmu pengetahuan? Mari kita bahas. Apa itu kimia? Kimia merupakan ilmu pengetahuan alam yang mempelajari tentang perubahan materi dan energi yang terlibat di dalamnya. Jadi, setiap kajian ilmu yang melibatkan perubahan materi dan energi yang terlibat dalam perubahan materi pasti melibatkan ilmu kimia. Dan apa saja manfaat kimia dalam kehidupan manusia? Kimia dalam bidang pertanian. Penggunaan pupuk. Pupuk digunakan untuk menjaga kesuburan tanah dengan menggunakan bahan-bahan kimia seperti urea dan NPK. Urea adalah sumber utama nitrogen dan NPK adalah sumber utama fosfor dan kalium. Penganalisaan tanah. Dengan menganalisa kandungan kimia pada tanah, petani akan lebih tepat memperlakukan tanah sehingga tanah lebih subur dan siap ditanami. Lanjut, kimia dalam bidang biologi. Proses biokimia yang melibatkan enzim. Manusia mensintesiskan enzim-enzim untuk membantu proses biologi. Enzim bromilain pada nanas bisa membantu pencernaan manusia untuk mencerna protein. Enzim papain pada pepaya bisa digunakan untuk mencegah cacingan pada manusia dan juga hewan. Kimia dalam bidang geologi. Analisis kandungan unsur dalam batuan, tanah, dan mineral yang mempermudah ilmuwan untuk memperlakukan selanjutnya dalam aktivitas pertambangan dan penelitian. Kimia dalam bidang astronomi adalah reaksi fusi dan reaksi fisi untuk mempelajari proses di alam semesta. Kimia dalam oceanografi adalah mempelajari kandungan kimia perairan. Oke, kita masuk ke materi yang lebih dalam, yaitu kimia dalam bidang kesehatan. Seperti yang kita tahu, saat dokter ingin memeriksa pasien, dokter memiliki dua cara untuk memeriksa kondisi pasien. Yang pertama, menggunakan uji tes darah. Hasil dari tes uji darah ini akan terlihat mulai trombosit hingga hemoglobin. Dan yang kedua adalah uji urin. Hasil dari uji urin akan terlihat kandungan urin, terdapat urea, glukosa, protein, dan bilirubin. Pembuatan alat uji kimia sebagai contoh tes kehamilan atau tes PEG. Alat tes kehamilan ini sangat sensitif dengan hormon human chorionic gonadotropin atau HCG yang biasa terdapat dalam urin wanita hamil. Selanjutnya, pembuatan obat. Senyawa organik. Senyawa kimia yang dijadikan obat harus diekstrak dari tumbuhan atau hewan. Proses ekstraksi ini melibatkan proses kimia dengan pelarutan tertentu sesuai dengan bahan kimianya. Jika senyawanya organik, pelarutan juga harus organik atau etanol. Jika senyawanya organik nonpolar, maka pelarutnya harus nonpolar atau normal heksana. Prinsip kerja alat medis sebagai contoh ronsen dan selanjutnya terapi hormon. Kimia dalam bidang material. Penggunaan serat kapas pada pohon kapas dapat membuat kerusakan alam. Karena untuk mendapatkan serat kapas, pohon kapas harus ditebang terlebih dahulu, lalu kita bisa mendapatkan kapasnya. Untuk mengurangi kerusakan alam, para ilmu kimia di bidang material digunakan dan menemukan polimer buatan. Jadi, apa itu polimer buatan? Polimer buatan itu dapat menghasilkan polyester. Dan apa itu polyester? Polyester adalah bahan yang sering digunakan pada pakaian, dan polyester terbentuk dari karbosilat, alkohol, dan minyak bumi. Lalu dibentuk menjadi ester dan jadilah polyester. Yang kedua, polietilena. Polietilena adalah bahan dasar yang digunakan untuk membuat plastik. Dan yang ketiga, polivinil klorida adalah bahan yang sering digunakan untuk bahan bangunan. Sebagai contoh adalah juga paralon. Kimia dalam bidang teknologi pangan. Yang pertama ada pengawet makanan. Asam sorbat. Asam sorbat ini biasa digunakan dalam ikan atau makanan kaleng. Karena asam sorbat ini sangat cocok untuk makanan laut. Tapi jika terlalu banyak mengkonsumsi asam sorbat,
dapat menyebabkan iritasi pada lidah dan mulut. Asam sorbat bisa digantikan dengan etanoat atau cuka. Etanoat ini atau cuka ini sering terdapat pada cuka. Dan juga cuka ini lebih alami karena menggunakan modifikasi garam asetat. Yang ketiga ada natrium benzoat. Natrium benzoat ini bisa dipakai pada makanan-makanan ringan seperti ciki-cikian dan juga makanan yang biasa ada di warung. Asam sitrat adalah pengawet makanan yang digunakan untuk pengawet jus dan buah kaleng. Kimia dalam teknologi pangan, pewarna makanan. Yang pertama ada daun suji. Daun suji ini adalah penghasil warna hijau yang sangat aman untuk dimakan dan sering terdapat pada klepon atau makanan-makanan yang berwarna hijau. Yang kedua ada tartazin. Tartazin merupakan pewarna kuning yang aman untuk dimakan dan sering dijumpai pada soft drink seperti Fanta Orange dan yang lainnya. Karmosain dan erythrosin, pewarna merah yang aman untuk dimakan dan banyak terdapat pada kue, permen dan sebagainya. Yang penting yang berwarna merah itu biasanya berasal dari karmosin erythrosin. Biru berlian atau FCV, pewarna biru seperti biru ini sangat aman untuk dimakan dan sering digunakan pada es krim. Coklat HT, pewarna coklat yang aman dimakan dan sering digunakan pada coklat kakao. Kimia dalam bidang energi dan lingkungan ganti BBM. Dari BBM itu ada BBN atau biofuel atau bahan bakar nabati. Dan bahan kimia untuk mengganti BBM adalah etanol. Etanol adalah senyawa golongan alkohol berupa cairan volatil, mudah menguap, sangat mudah terbakar, dan pembakarannya lebih efektif dari BBM. Karena angka oktan bioetanol adalah 118, sedangkan bahan bakar minyak atau BBM adalah paling maksimal adalah 100.